berikut dari pidyah gitu loh. Sisa istilahnya dibagikan ke para jamaah, uang pidyah itu dikelola oleh Permata. Nah, di situ kan sedikit ada omongan yang kurang enak begitu Mang Ewok. Saya selaku perwakilan mendengar desus yang kurang enak dikemanakan. Kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin agak sedikit mengganggu kuping-kuping kita ya. Termasuk Ustadz juga mungkin sering mendengar. Supaya transparan itu kan banyak orang awam yang tidak terlalu paham Pak. Istilahnya dari masyarakat tuh uang yang dikumpulkan itu kemana saja dilarikannya kan gitu, supaya jadi tidak kesimpang siuran gitu Mang Ewok sebenarnya mah. Sumber anggaran kan istilahnya yang kita tahu semua dari black box, dari istilahnya scaffolding, ada masukan dari situ juga, berikut dari pidyah gitu loh. Sisa istilahnya dibagikan ke para jamaah, uang pidyah itu dikelola oleh Permata. Nah, di situ kan sedikit ada omongan yang kurang enak begitu Mang Ewok. Saya selaku perwakilan mendengar desus yang kurang enak dikemanakan. Mungkin untuk menanggapi pertanyaan dari Kang Ustadz, emang terkait isu-isu yang berkembang liar terkait anggaran, makanya di acara ini kita klarifikasi langsung ke Ketua Permata. Terima kasih nih buat Kang Ustadz dan Kang Ewok ya. Sebetulnya berbicara masalah isu yang berkembang di masyarakat itu ya saya mengucapkan terima kasih gitu ya kepada orang-orang yang menanyakan sumber keuangan dan larinya kemana gitu kan. Artinya saya memandangnya sangat positif gitu. Itu sebagai bukti perhatian dan itu menjadi kontrol kita gitu kan. Seperti itu. Dan saya sih malah senang gitu karena memang itu adalah hak masyarakat, hak jamaah gitu untuk bisa mengetahui itu dan harus tahu. Artinya organisasi Permata ini sangat transparan dan semua anggota gitu kan, bahkan jamaah pun berhak untuk bisa mengetahui gitu kan, dan berhak untuk bertanya gitu. Nah, berbicara masalah sumber keuangan yang menjadi saldo di Permata, seperti yang tadi Ustadz ketahui gitu ya, kita ada sumber keuangan yang datangnya dari keropak kecil atau sering yang kita sebut dengan black box. Itu satu yang kita pupul setiap 2 minggu sekali. Yang kurang lebih ada sekitar 80 dari keanggotaan dan juga dari masyarakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita mendapatkan amanat dari guru kita Al-Ustadz Jumsin terkait dengan masalah pengelolaan Kapolding. Ya sesuai amanat yang disampaikan oleh guru kita, Kapolding itu diamanatkan kepada Permata. Dan ada sebagian jamaah yang kadang-kadang menyewa gitu kan, walaupun tidak dipatok, juga tidak dipinta, kadang-kadang ada juga yang memberikan, dan itu menjadi titipan dari masjid untuk Permata. Dan yang ketiga ada yang namanya pidyah. Nah, dana pidyah ini sebetulnya sama juga, ini datangnya konsep dasarnya itu dari mungkin saya melihatnya dari bentuk perhatian guru kita Al-Ustadz Jumsin yang meminta adanya pengelolaan sisa dana pidyah. Dana itu dititipkan ke Permata. Jadi itu sifatnya adalah dana titipan. Jadi kalau ditanya nanti untuk apa, ya nanti akan saya jelaskan. Terus yang ketiga adalah ada yang namanya dana yang untuk kegiatan Jumat Berkah gitu ya, yang kita bisa laksanakan setiap 1 bulan sekali. Nah, sekarang saya ulas dari yang pertama, keropak ya. Keropak ini ada di Permata
sebagai salah satu sumber anggaran penting di dalam Permata. Paling pokok, itu sumber-sumber pokok kita. Dan memang dalam praktek dan pelaksanaannya pun ijabnya kita dengan orang yang siap untuk dititipkan keropak ini tidak rigid ataupun tidak kaku. Artinya dana ini kita bisa pergunakan untuk kegiatan operasional dan juga kegiatan sosial keagamaan seperti itu. Dan sama sekali Permata itu tidak mendapatkan bantuan gitu ya di dalam hal ini dari dana wakaf masjid gitu, tapi murni semuanya dari jamaah, oleh jamaah dan untuk jamaah seperti itu. Nah, terus berikutnya masalah tentang dana Kapolding. Ada beberapa jamaah yang memang kadang-kadang apa istilahnya? Memberi uang sewa lah. Memberi sewa gitu ya. Nah, itu sifatnya dana titipan yang memang diperuntukkan untuk apa? Untuk bisa penggunaannya misalkan ada memang kebutuhan-kebutuhan masjid nih tadi nih yang misalkan tidak tercover oleh masjid atau misalkan hal-hal yang sifatnya kecil seperti listrik gitu ya atau seperti kaca itu bisa diambil dari kegiatan dari dana Kapolding seperti itu. Nah, terus yang terakhir masalah apa sisa pidyah. Nah, sisa pidyah ini konsep dasarnya karena tidak mungkin kita apa istilahnya sisa uang anggaran itu hanya menjadi kas yang tidak ada manfaatnya. Maka dari hasil kesepakatan dengan para pengurus gitu ya. Nah, dana pidyah itu kita peruntukan kembali lagi kepada keluarga atau anggota keluarga yang terkena musibah kematian yang dalam bentuk air mineral jumlahnya antara 10 sampai 15 box gitu seperti itu. Artinya ini kembali lagi kepada jamaah seperti itu dan tidak kita pergunakan untuk yang lain seperti itu. Nah, adapun dana Jumat Berkah, Jumat Berkah itu saya mengklarifikasi penggunaan dananya murni semuanya dari jamaah yang memang sukarela menginginkan adanya kegiatan Jumat Berkah, tidak diambil dari wakaf ataupun kas masjid, dan itu semuanya didapatkan dari kesukarelaan sebagian jamaah dan anggota yang ingin mengadakan kegiatan Jumat Berkah yang katanya kegiatan baru dan kekinian yang dilaksanakan di Masjid Baitul Anwar seperti itu. Jadi Permata itu pure 100% tidak memakai sedikitpun uang wakaf. Betul. Artinya kita alhamdulillah mendapatkan dukungan yang begitu banyak tadi. Saya ingat waktu itu pertama kali black box itu ada 8 ya, sampai alhamdulillah di hari ini tercatat kurang lebih 8 sampai 90 keropak kecil yang tersebar di masyarakat tanpa sedikit pun kita meminta atau menawarkan kepada jamaah, dan itu berdasarkan keinginan jamaah itu sendiri seperti itu. Berarti cukup jelas. Istilahnya kesimpang siuran yang terjadi di halayak unsur masyarakat tidak simpang siur. Jadi sekarang udah dijawab dengan begitu detail dan jelas oleh ketua tentang dari mana dananya dialokasikan kemana untuk siapa kan gitu. Semua secara detail, bahkan sedikit pun di Permata ini berarti tidak mengambil uang wakaf gitu. Jadi jamaah untuk jamaah, kalau kata adat ya mah Permata adalah kita. Berkah. Di sesi terakhir ini pertama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota, kepada seluruh pengurus, kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung, mensupport baik tenaga, moral ataupun material yang sejauh ini sangat membantu program Permata. Dan saya ucapkan jazakallahu khairan katsir, semuanya memberikan kontribusi dan manfaat. Dan saya juga terima kasih kepada jamaah yang begitu peduli gitu kan, menanyakan, mencari informasi tentang Permata. Saya pikir kesalahpahaman itu terjadi ketika tidak adanya komunikasi gitu. Jadi bisa jadi semuanya tujuannya baik, hanya saja mungkin komunikasi kita yang kurang. Makanya
Permata ini sangat terbuka, saya sangat terbuka. Kalau misalkan ada kekeliruan dari apa yang dilakukan oleh Permata, alangkah baiknya gitu ya, alangkah sangat positifnya kalau ditanyakan langsung atau sharing langsung, tidak menjadi bola liar yang berkembang di masyarakat. Karena budaya seperti itu hanya menjadi gibah gitu ya tadi ya. Seperti itu. Jadi alangkah baiknya setiap pertanyaan tanyakan kepada orang yang memang berhak atau berwenang menjawab itu, gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya mengajak kepada seluruh anggota, apalagi pendiri-pendiri Permata, ya, yang saya pikir memberikan manfaat banyak. Hanya saja mungkin ada sesuatu dan lain hal yang saya tidak ketahui, gitu kan, untuk kembali bergabung bersama kita memakmurkan Baitul Anwar dan memakmurkan Permata, gitu ya. Seandainya ini menjadi sebuah kekeliruan, ya kekeliruan itu harus dijawab dengan komunikasi, bukan dengan meninggalkan. Ya, itu adalah kekeliruan saya pikir. Ketika misalkan ada kekeliruan di dalam Permata, jauh atau meninggalkan keanggotaan. Karena sebagai generasi muda yang baik itu saya pikir terbuka gitu ya. Terbuka, ngobrol, sharing. Boleh untuk kita berbeda pendapat gitu kan, tetapi ketika itu menjadi sebuah kesepakatan, kita dukung bersama program itu. Dan siapapun boleh untuk bertanya, siapapun boleh untuk memberikan pendapat ya tadi gitu. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Pokoknya yang luar biasa adalah sebetulnya bukan saya, tetapi adalah seluruh anggota yang memang mempunyai kontribusi yang sangat besar gitu. Dan masing-masing berperan. Tidak ada yang lebih baik, semuanya baik seperti itu. Dan tidak ada kata yang lebih baik menurut saya. Sebaik-baiknya manusia ya tadi adalah manusia yang memberikan manfaat untuk orang lain. Kita bisa jadi keliru, kita bisa jadi istilahnya banyak melakukan kekeliruan, tetapi paling tidak kita sudah berusaha menjadi orang yang bisa memberikan manfaat. Mudah-mudahan ini menjadi bekal modal kita. Belum tentu ya ibadah kita itu diterima oleh Allah, tetapi segala kebaikan saya pikir mudah-mudahan itu menjadi catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Jangan lupa dukung channel Permata dengan like, komen, dan subscribe channel kami ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian bincang-bincang kita kali ini. Alhamdulillah acara berjalan lancar. Tadi jangan lupa like, komen, share, subscribe subrek lah nya. Kada eta nopo subrek. Da ieu teh meureunannya emang kahiji ayana channel YouTube Permata ini menjadi salah satu dorongan energi positif pikeun untuk Permata tetap eksis berjaya di udara di kancah persilatan. Di kancah persilatan. Tadi kata ketua, siapa saja boleh ikut, siapa saja boleh masuk, selagi itu bertujuan baik demi kemaslahatan di lingkungan Masjid Jami Baitul Anwar. Mari kita bersama-sama untuk bersatu dalam satu tujuan yang mulia, yaitu mewujudkan syiar Islam di kampung kita. Terima kasih untuk Bapak Ustadz Gaul AAUB si Kulicep Jaya, dan juga Bapak Ketua kita Bapak Guru Yayan yang karismatik Kul Abis. Cukup sekian, ditutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.